Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak, kabar kalian, sehat kan? Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita mengucapkan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu pada bab 10 pelajaran 5 tentang kisah keteladanan Wali Songo. Oke, sebelum kita mulai, mungkin kita perlu mengetahui apa kompetensi inti dari kisah keteladanan Wali Songo. Yang pertama yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Dua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Kompetensi yang ketiga, kita perlu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Itu kompetensi inti dari kisah keteladanan Wali Songo yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Kemudian kompetensi dasar dari kisah keteladanan Wali Songo ini yaitu memahami kisah keteladanan Wali Songo. Itu yang perlu kita pahami yaitu memahami kisah keteladanan itu. Dimana kemudian dalam isi materi ini yang pertama yaitu nanti kita akan membahas, kita akan mempelajari, kita akan memahami yaitu tentang kisah para Wali Songo. Yang kedua yaitu kita akan menjelaskan, memahami, dan meneladani keteladanan para Wali Songo. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu meyakini keimanan Wali Songo kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Tujuan pembelajaran yang kedua mengenai kisah keteladanan Wali Songo dengan benar. Nah, mari kita pahami yaitu kisah keteladanan Wali Songo. Pernahkah kamu mendengar kata wali? Nah, wali adalah sebutan untuk orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memiliki ilmu agama yang tinggi. Di Indonesia pada Wali Songo atau Wali 9. Mereka adalah para penyebar agama Islam di Indonesia. Ya, banyak hal, banyak kisah, dan banyak yang bisa kita teladani dari para Wali Songo. Jasa Wali Songo di Indonesia, ya khususnya di Pulau Jawa, sangat besar dalam menyebarkan dakwah Islam, terutama di Pulau Jawa. Ya, mereka memiliki ilmu agama yang tinggi dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, dakwah mereka pun dapat diterima oleh masyarakat di mana mereka berada. Mudah diterima oleh masyarakat. Kita yang kedua yaitu kisah para Wali Songo. Wali Songo adalah sebutan yang diberikan kepada para penyebar agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Mereka, Wali Songo, adalah para ulama yang luar biasa. Ilmu pengetahuan agamanya sangat tinggi, ketaatannya kepada Allah SWT juga sangat dalam. Mereka, yaitu para Wali Songo, adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah memberikan mereka karomah. Apa itu karomah? Karomah adalah kekuatan atau keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para wali. Ya, kemudian kita juga perlu mengetahui bahwasanya para ulama yang termasuk ke dalam kategori Wali Songo itu siapa saja. Yang pertama itu Syekh Maulana Malik Ibrahim yang kita kenal dengan Sunan Gresik. Dua, Raden Rahmat yang kita kenal dengan sebutan Sunan Ampel. Yang ketiga, Raden Paku yang mungkin tidak asing lagi pada kita dalam sejarah, yaitu dikenal dengan panggilan Sunan Giri. Yang keempat, Syarif Hidayatullah
atau yang kita kenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Yang kelima, Maulana Maghdum Ibrahim alias Sunan Bonang. 6. Raden Kosim yang kita kenal dengan Sunan Derajat. Yang 7. Ja'far Shadiq. Nah, ini kita kenal di Jawa Tengah, yaitu yang kita kenal dengan sebutan Sunan Kudus. 8. Raden Syahid yang kita kenal dengan Sunan Kalijogo. Dan yang ke-9 adalah Raden Umar Said alias Sunan Muria. Baik, yang pertama yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang kita sebut dengan panggilan Sunan Gresik, yang tidak asing pada telinga kita, yaitu dengan Sunan Gresik. Siapakah Sunan Gresik itu? Sunan Gresik adalah tokoh tertua di kalangan Wali Songo. Berarti di antara Wali Songo yang pertama atau yang paling tua itu adalah Sunan Gresik. Nama Syekh Maulana menunjukkan bahwa dia adalah seorang ulama besar dan berpengaruh. Dia menjadi guru bagi para wali dan penasihat bagi sultan. Ketika dewasa, dia diperintahkan ayahnya untuk menyebarkan Islam ke wilayah selatan. Bersama dengan 40 orang rombongan, mereka tiba di Gresik pada tahun 1380 Masehi. Pada masa itu, Nusantara dikuasai kerajaan Majapahit. Maulana Malik Ibrahim dan rombongan kemudian menetap di desa Leran, arah barat kota Gresik. Tahu Gresik kan? Letaknya di Jawa Timur. Kemudian perlahan-lahan Maulana Malik Ibrahim menyebarkan ajaran Islam. Maulana membuka warung yang menjual keperluan penduduk. Lama-kelamaan warungnya ramai dikunjungi pembeli, ya kan? Setelah itu pengingat banyak, Maulana Malik Ibrahim mendirikan masjid dan pesantren. Banyak murid yang datang ke pesantrennya untuk memperdalam ilmu agama. Dalam kesehariannya, Maulana Malik Ibrahim dikenal sebagai pribadi yang santun. Ya, Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 1419 Masehi dengan gelar Sunan Gresik, yang kita kenal dengan istilah Sunan Gresik. Yang kedua yaitu Raden Rahmat alias Sunan Ampel. Nama ayahnya adalah Ali Rahmatullah. Dia adalah seorang putra dari Syekh Ibrahim Asmarkandi dengan Dewi Chandrawulan. Ayahnya adalah seorang ulama dari Samarkand di Asia Tengah. Kemudian Sunan Ampel datang pertama kali di Nusantara pada tahun 1443 Masehi. Dan akhirnya dia menikah dengan putri Bupati Tuban yang bernama Nyi Ageng Manila. Dua di antara putra-putrinya dengan Nyi Ageng Manila ini bernama Raden Rahmat yang dikaruniai 6 anak. Dua di antara putra-putrinya juga menjadi wali, yaitu Maghdum Ibrahim alias Sunan Bonang dan Raden Kosim alias Sunan Derajat. Setelah menikah, Raden Rahmat menyebarkan Islam ke wilayah Ampel, Dental dekat Surabaya. Banyak masyarakat yang datang dan tinggal di pesantren. Sejak itu, kota Ampel menjadi kota yang ramai dikunjungi oleh orang-orang. Ajaran Raden Rahmat terkenal dengan Mohlimo atau Molimo. Ini artinya moh artinya tidak mau, limo artinya 5 perkara. Ya, tidak mau melakukan 5 hal yang tercela. Yang pertama yaitu tidak mau berjudi, tidak mau mabuk, tidak mau mencuri, tidak mau mengkonsumsi narkoba, dan tidak mau berzina. Dengan ajaran Mohlimo ini, masyarakat terhindar dari perbuatan maksiat sehingga menjadi orang yang taat beribadah. Kemudian ketiga Raden Baku alias Sunan Giri. Ini ayahnya adalah seorang ulama dari Gujarat, India. Ibunya adalah putri Bupati Belambangan, Jawa Timur. Sunan Giri lahir pada tahun 1443 Masehi di Belambangan. Karena ada satu urusan, seorang Ishak meninggalkan Dewi Sekardadu dan kemudian pergi ke Pasai. Pertama kali mendapat pendidikan ilmu dari pesantren Ampel. Rupanya Sunan Ampel ini memperkenalkan Maulana Ali Yakin dengan ayah kandungnya. Beliau memintanya agar mendirikan pesantren di sebuah tempat yang warna dan bau tanah sama dengan yang diberikannya. Kemudian dikenal Wali Songo.
Sunan Giri dikenal sebagai ahli politik dan ketatanegaraan. Sunan Giri akhirnya wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Kecamatan Kebumas, Kabupaten Gresik, tepatnya di Desa Giri, wilayah Jawa Timur. Yang keempat yaitu Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ya, dengan Syarif Hidayatullah ini Sunan Gunung Jati mungkin jarang, ya, atau sering istilahnya jarang sekali kita mendengar kisah dari Sunan Gunung Jati. Yang kita sering dengar adalah kisah Sunan Kalijogo. Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448. Hanya adalah seorang sultan Mesir bernama Syarif Abdullah. Kemudian Syarif Hidayatullah ini wafat pada tahun 1568 Masehi dan dimakam di Pasir Jati, bagian tadi komplek makam Gunung Sembung, itu berarti wilayah Jawa Barat. Kemudian yang kelima yaitu Maulana Maktum Ibrahim yang terkenal dengan Sunan Bonang. Maulana Maktum Ibrahim adalah putra dari Sunan Ampel. Dia lahir di Tuban pada tahun 1465 Masehi. Untuk memerangi dakwahnya, Maulana Maktum Ibrahim mendirikan pesantren di Tuban. Dan ketika Sunan Bonang menabuh gamelan, masyarakat berbondong-bondong ke masjid. Setelah itu Sunan Bonang menjelaskan makna tembang yang dinyanyikannya. Salah satu tembang yang terkenal adalah Tombok Hati, hanya obat menawar hati. Nah, obat hati ada 5, yaitu membaca Al-Quran dan memahami maknanya, rajin melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud, berkumpul dengan orang soleh untuk banyak kesalahannya, rajin berpuasa, dan yang kelima yaitu banyak berzikir di waktu malam. Ya, kemudian yang keenam yaitu Raden Qasim adalah Sunan Derajat. Raden Qasim adalah saudara Sunan Bonang. Beberapa tahun kemudian Raden pindah ke dataran yang lebih tinggi bersama para muridnya. Raden Qasim membangun perkampungan baru dinamakan Desa Derajat. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi. Yang ketujuh, Ja'far As-Shadiq adalah Sunan Kudus. Ayahnya bernama Sunan Nguntung dan ibunya bernama Syarifah, cucu Sunan Ampel. Kemudian setelah tidak menjadi panglima perang, Ja'far As-Shadiq memutuskan untuk berdakwah ke daerah Tajuk, utara Demak. Dia kemudian mendirikan masjid dan menara pada tahun 1549 Masehi di Tajuk, diubah namanya menjadi Quds yang artinya suci. Dikenal dengan yang ke-8 yaitu Raden Said yang kita kenal dengan sebutan Sunan Kalijogo. Nama aslinya adalah Raden Said atau Raden Said. Dia adalah putra Bupati Tuban, Arya Wilwatita. Sunan Kalijogo disebut juga dengan Syekh Malaya. Raden Said adalah murid Sunan Bonang. Dalam menyebarkan Islam, Sunan Kalijogo memadukan dakwah dengan seni budaya masyarakat. Dia mencipta wayang kulit, gamelan, tembang Jawa, ukir-ukiran, dan batik yang mudah diterima oleh masyarakat. Dan karya Sunan Kalijogo yang hingga kini masih digemari oleh orang Jawa adalah wayang kulit. Wali Songo yang ke-9 yaitu Raden Umar Said atau yang dikenal Sunan Muria. Raden Umar Said adalah putra dari Sunan Kalijogo. Dia menyebarkan ajaran Islam di lereng Gunung Muria, Jawa Tengah. Sunan Muria berusaha mengislamkan tradisi budaya masyarakat. Sedikit demi sedikit, tradisi tersebut diubah dan disesuaikan dengan ajaran Islam, yaitu Sinom dan Kinanti, merupakan ajakan orang untuk mengamalkan ajaran Islam yang Muria, yaitu teladan dari para wali songo atau wali 9 yang mungkin sedikit banyak sudah kita ketahui. Kemudian bagaimana dakwah dengan cara untuk keteladanan para wali songo? Yang pertama yaitu cara dakwah mereka itu dengan cara damai. Wali songo berdakwah dengan cara yang bijaksana, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada ketika itu, sehingga mudah diterima. Kemudian yang kedua, toleransi terhadap kebudayaan masyarakat dalam mengajarkan agama Islam.
Para wali songo tidak merubah kebiasaan, tidak merubah tradisi dari masyarakat yang sudah ada, yaitu Hindu Buddha, tapi memasukkan dalam kebiasaan atau tradisi mereka yang sudah ada itu dengan ajaran-ajaran Islam. Yang ketiga, menyantuni fakir miskin. Cendewan Wali Songo adalah rakyat jelata. Mereka yang miskin mendapat santunan, memberi tenaga harapan untuk pertanian. Menyantuni fakir miskin adalah perintah Allah. Menyantuni fakir miskin tidak hanya para Wali Songo, tapi juga merupakan kewajiban bagi kita semuanya. Itu sedikit tentang keteladanan Wali Songo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.